Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillahi rabbil wabarakatuh. alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hayya bina nabda hayya bina nabda darsana bi qiraati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah. Hasanan wal an sanata'allam an kaifiyatis shalah. Iftahuna kitabakum as-safha mi'atain wa ishrun. Silakan dibuka bukunya halaman 220. Ya, tata cara mengerjakan sholat. Ya, di sini tertulis kaifiyatus sholah. Kaifiyat itu dari kata kaifa, bagaimana. Jadi kaifiyat itu bagaimana sholat. Maksudnya di sini tata cara sholat. Ja'at al-ahadith dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubayyinatan kaifiyatis shalah. Nah, di sini ja'at al-ahadith, maksudnya hadis ada atau datang hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubayyinah, yang dijelaskan bagaimana cara sholat, wasifatuha, dan bagaimana sifat-sifatnya. Wa nahnu, dan kami, naktafi huna bi iradi hadisin. Di sini cukup hanya dua hadis. Al awal min fi'lihi, yang pertama dari perbuatan, ya, sallallahu alaihi wasallam, yaitu salatnya. Wasani min qaulihi, yang kedua adalah dari ucapan. Jadi ada hadis, diambil dua hadis. Yang pertama yaitu perbuatan atau prakteknya, amalnya, ya. Yang kedua adalah ucapan. Nah, ini penting sekali, ya. An Abdurrahman bin Anna Aba Malik al-Ash'ari jama'a qawmahu. Nah, ya, ini dari Abdurrahman. Anna Aba Malik, sesungguhnya bahwasanya Aba Malik al-Ash'ari jama'a qawmahu, mengumpulkan. Jama'a itu mengumpulkan kaumnya, ya. Jadi Abu Malik al-Ash'ari itu mengumpulkan kaumnya. Faqala, dia mengatakan, ya ma'syarul asy'ariyin, ya ma'syarul asy'ariyin, wahai orang-orang Asy'ari. Ya, begitu, ya. Istami'u, berkumpullah, ya. Wajma'u nisa'akum, dan kumpullah apa? Istri-istrimu, maksudnya, ya. Wa abna'akum, dan anak-anakmu. U'allimukumus shalah, U'allimukum salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mengajarkan kalian salat seperti salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Abu Malik ini, ya, mengajak, ya, ayo kumpul semua. Nah, ya, semuanya ajak istri-istri kalian, ya, dan anak-anak kalian. Saya ingin mengajarkan salat seperti salatnya Nabi. Nah, ini Abu Malik Al-Asy'ari. Allati kana yusolli lana bil Madinah, sebagaimana Rasulullah SAW itu sholat di Madinah, ya. Fastama'u wa jama'u nisa'um. Nah, dan berkumpul, ya, dan berkumpullah mereka itu wa jama'u nisa'um, dan berkumpullah juga istri-istri dan anak-anak mereka, ya. Jadi semuanya kumpul nih, kumpul ingin belajar tentang sholat. Ya, Abu Malik Al-Asy'ari, ya, mengumpulkan kaumnya, yaitu, ya, istri-istrinya, maksudnya istri-istri mereka dan anak-anak mereka kumpul. Nah, wa abna'um fatawaddo'a, dan Malik ini wudhu, ngambil air wudhu. Nah, caranya kalau sebelum sholat wudhu dulu. Wa arahum kaifa yatawaddo, wa arahum kaifa yatawaddo, dan memperlihatkan kepada mereka bagaimana cara wudhu, gitu, ya. Wa arahum. Nah, ini caranya nih wudhunya nih.
Ya, seperti ini diajarkan ya. Fa'ansal wudu ila amakani, dan juga di membasuh wudu ke ke bagian-bagian yang ditentukan. Hatta idza afa'al fai' wa kasar dona. Akhirnya eh, masuklah waktu siang, koma fa'adzan ya, dan juga berdirilah dan di muazin mengumandangkan azan. Nah, setelah itu fasoffar rijal fi adna sof. Nah, sebelum sholat dimulai, ya Abu Malik ini mengajarkan bagaimana cara wudhu. Setelah wudhu baru azan berdiri, ya mengumandangkan azan. Setelah azan, nah baru diatur sop-sopnya yang laki-laki. Fasoffar rijal fi adna sof. Nah, jadi sop yang laki-laki di sini depan ya diajarkan. Terus wasoffal wildan khalfuhum, dan yang anak-anak itu di belakang ya yang dewasa. Wasofan nisa khalful wildan, dan dan sop yang perempuan wanita itu di belakang anak-anak. Ya, jadi kalau ini yang anak laki-laki ya. Jadi di belakang yang perempuan, bukan sejajar ya. Ya, kalau ini kita lihat bagaimana ini ada yang sejajar ya. Di sini diajarkan di belakang laki-laki. Nah, jadi Abu Malik itu mengajarkan, subhanallah ya, mengajarkan sholat seperti sholat Rasulullah. Tapi sebelum sholat, Abu Malik ini mengajarkan cara wudhu, di situ azan, setelah itu cara sop-sopnya nih, kasih tahu. Ya, nah setelah itu cuma aqamas sholah, baru komat. Allahu Akbar, Allahu. Nah, baru komat. Fataqaddama nah diajarkan farafa'a yadai fakabar. Nah, waktu itu baru niat, baru takbir. Allahu Akbar. Nah, diajarkannya sama takbir. Faqara'a bi Fatihatil Kitab, dan membaca surat Al-Fatihah. Nah, sebelumnya apa, kalau kita sebelum baca surat Al-Fatihah biasanya kita membaca takbir apa? Allahumma Allahumma apa? Allahumma Allah Akbar, Allahumma apa gimana? Allah Allahumma ba'id baini, ada tiga ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyad min danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bisa bil ma'i wasalji wal barat. Nah, itu yang disunahkan. Tapi ini Allahumma akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, itu boleh juga. Jadi boleh dua bacaan doa takbir. Nah, itu yang disunahkan. Tapi ini Abah Malik mengajarkan langsung membaca surah Al-Fatihah. Karena memang belum, ini inti-intinya dulu ya yang diajarkan oleh Abah Malik. Ya, lanjut. Nah, setelah itu faqara bi fatil kitab wa suratin yasirruha. Nah, ini dia, setelah membaca surah Al-Fatihah ya disunahkan membaca surah yang mudah. Nah, di sini ada yasirruha, itu mudah, jangan yang susah-susah. Ya, ini penting. Ya, udah susah, salah, lupa lagi, udah bikin nggak khusyuk. Ya, mudah aja masih nggak khusyuk, apalagi susah, apalagi salah ya. Nah, ini yang mudah-mudah saja yang kita hafal. Ya, ya, tapi kalau bisa sih yang enak gitu, tapi jangan itu terus kalau misalnya jadi imam ya. Tapi kalau memang kita baiknya membaca-baca surat itu misalnya juz 30 ya berurutan ya. Kalau bisa dari, misalnya kalau kita hafal surah An-Naba, habis itu An-Nazi'at, setelah itu nah kalau bisa berurutan. Kenapa? Sekaligus kita menghafal juz 30 ya. Nah, itu belajar nggak apa-apa, sekaligus ini baca Al-Qur'an. Nah, ini penting. Saya yakin kalau menghafal surat-surat, nah ketika kita membaca itu kita mempertahankan hafalan kita. Jadi kita tuh betul-betul fokus dengan hafalan kita. Jadi enggak, misalnya kalau kita membaca surat yang biasa kita hafal, khawatir ya begitu, nggak fokus ya. Nah, nggak apa-apa kita belajar. Tapi di sini disarankan membaca surah yang mudah. Summa kabarna, setelah itu selesai membaca surat baru Allahu Akbar. Nah, ruku faroka'a. Nah, ya Abu Malik Al-Asy'ari mengajarkan ruku setelah membaca surah yang mudah. Ruku faqala subhanallah wa bihamdih. Nah, ya. Ruku subhanallah wa bihamdih artinya apa? Maha suci Allah dan kita memujinya, ya. Salat marrat. Nah, 3 kali ya, membaca 3 kali. Summa qala. Nah, setelah ruku
Sami Allahu liman hamidah. Ya, sami'a artinya Allah, apa artinya mendengar. Allah telah mendengar liman hamidah bagi siapa yang memujinya. Tuh subhanallah ya. Sami Allahu liman hamidah. Nah, baru baca wastawa qaiman. Wastawa qaiman itu kita tidaknya itu berdiri tegak, betul-betul tegak, nggak miring, nggak jong ini, nggak bungkuk, tegak. Ya, summa kabara. Lalu sujud Allahu Akbar wa kharra sajidan. Nah, langsung dia sujud. Ya, sujud. Summa kabara habis sujud, ya. Nah, baru dia Allahu Akbar duduk lagi. Farafa'a ra'sahu dan mengangkat kepalanya. Summa kabara dan Allahu Akbar fasajada dan sujud lagi. Summa kabar dan takbir lagi Allahu Akbar fantahadha qa'iman. Nah, dia langsung berdiri lagi. Ya, ya. Fakala takbiru fi awali rokaatin sita takbirat. Nah, ini dia ya. Dan takbir di awal rokaat itu ada 6 takbir. Ya, pertama ya takbiratul ihram, yang kedua ruku, i'tidal, ya, terus i'tidal ya, duduk, sujud, duduk, terus sujud lagi, Iya. nah, baru berdiri. Nah, ya itu. Selanjutnya wa kabaro hina qama ila raqatis tsaniyah. Nah, lalu bertakbir lagi untuk berdiri di rakaat yang kedua. Malamma qada salatuhu. Nah, setelah selesai salat, bala ila qaumim wajih. Dia menghadap ke kaumnya, ya, menghadap. Abang Malik setelah mengajarkan kepada kaumnya, ya, para laki-laki, para istri perempuan dan anak-anak, nah diajarkan cara sholatnya seperti ini. Ya, lalu setelah itu selesai sholat dia menghadap pada kaumnya. Faqala dia mengatakan, ihfazu takbiri, kalian hafalkan, jaga gitu ya takbir takbir yang saya tadi seperti ini, ya. Wa ta'allamu ruku'i, ya, belajarlah ya kalian itu rukukku, wa sujudi dan sujudku, fa innaha salatu Rasulullah. Nah, itu adalah salatnya seperti salat Rasulullah yang diajarkan padaku. Nah, itu ya. Jadi salat-salat yang kita lakukan itu salat yang Rasulullah ajarkan. Dalam hadis, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian itu salat seperti apa. Allati kana yusolli lana kida sa'a minan nahar. Ya. Sini summa inna Rasulullah SAW qada salatu akbalin nas. Nah, sama ketika Rasulullah itu selesai salat, dia menghadap ke kaumnya, ya. Tuh, al-iqbal ilan nas biwajhi faqala ya ayuhan nas. Tuh, kata Rasulullah. Wahai manusia, isma'u, dengarkan kalian. Wakilu dan pahamilah. Oh, ya, ayo kalian harus paham nih, gitu ya. Wa u'allim wa anallah azza nah ini dia. Bahwasanya Allah SWT mengajarkan hamba-hambanya dan laisu bi anbiya'i wala syuhada, dan bukan kepada para nabi dan syuhada. Yagbituhumul anbiya wa syuhada ala majalisihim. Yagbituhum itu artinya apa? Artinya ternyata para nabi dan para syuhada itu ternyata iri kepada orang-orang yang ala majalisihim, maksudnya apa? Dekat sama Allah. Nah, ini dia ya. Wa qarabu minallah. Nah, ternyata para nabi itu iri, para syuhada itu iri sama hamba-hamba Allah yang dekat sama Allah. Tuh dia. Apa maksudnya di sini? Karena banyak sholat. Nah, nanti kita lihat nanti di sini. Faja'a rajulun minal a'rab. Datanglah orang dari Badui. Min qasyatin nas wa albiyadihi ila nabi. Nah, dia menunjukkan tangannya kepada Nabi Muhammad, apa? Nabi Allah. Faqala, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Nasu minan nas laisu bi anbiya wala syuhada. Nah, ini dia. Dia bertanya, ada manusia, dia ini bukan para nabi dan juga bukan para syuhada. Yagbitul anbiya wa syuhada. Nah, ini para nabi, para syuhada dia iri gitu. Iri. Alamajul qalbi. Nah, iri kenapa dia kok iri kok sebab kok karena dia iri karena dekat sama Allah.
Fasurra wajahan Nabi. Nah, wajah Nabi Muhammad SAW itu senang mendengar pertanyaan dari Badui ini, subhanallah. Ya, lisu'alil a'rabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum nasu min afya'in nas. Tuh. Wa wa nawazi'il qabail lam tusalli bainahum arham mutaqaribah. Tahabu fillahi wa tasafahu wa tasafu yadallahu lahum yaumal qiyamah manabir min nur. Fayajlisuhum 'alaiha. Nah, inilah orang manusia yang dulu itu tinggalnya jauh. Ya, di halaman ada itu di halaman 222. Ya, di sini. Mereka adalah orang-orang yang berasal dari berbagai golongan nih dan dari suku-suku yang bertempat tinggal amat jauh. Tuh. Ya, wanawazil qabail. Ya. Nah, tidak ada ikatan kekerabatan di antara mereka, tetapi mereka saling mencintai. Mereka tuh nggak ada persaudaraan, maksudnya tuh nggak ada kerabat, tapi mereka saling mencintai karena Allah dan saling berbaris. Nah, mengerjakan sholat. Tahabu fillahi wa tasafu. Ya lahum yaumil qiyamah. Nah, inilah pada hari kiamat nanti orang hamba-hamba Allah ini ya Allah akan buat tuh manabir di sini, manabir min nur. Allah akan buat mimbar-mimbar dari cahaya, subhanallah. Ya. Fayajlisum alaihi fayajal wujuhum nuran. Ya, di sini ya, dan menjadikan wajah serta pakaian mereka bercahaya. Pada hari terjadinya kiamat nanti semua orang merasa terkejut. Di sini fayajal wujum nuran wasyabam nuran, ya, dan pakaiannya itu cahaya. Yafzaun nas yaumal qiyamah. Jadi orang-orang nanti di hari kiamat itu kaget, terkejut, kaget, terkejut. Tapi mereka tidak merasa terkejut. Mereka adalah para wali kasih Allah yang tidak merasa takut dan tidak bersedih. Maksudnya apa di sini? Maksudnya ini dia tetap menjalankan sholat, ya, dengan dekat dengan kerabat. Maksudnya di sini saling mencintai, tapi karena mencintai Allah dengan cara sholat berjamaah. Nah, itulah satu-satunya memang kalau kita ingin silaturahim, ya. Kalau misalnya itu memang satu-satunya di masjid, ya, di masjid itu sholat, ya, sholat berjamaah atau kajian-kajian, ikut kajian sama. Ya, di sini ya dikatakan. Nah, yang kedua, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata. Nah, ini dia di sini kita lihat an Abi Hurairah. Maaf, saya sebentar. Oke. An Abi Hurairah qala dakhala rajulun, ya, dakhala rajulun al masjid fasalliya summa jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia datang seorang masuk ke masjid, dia sholat, summa jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya dia datang, ya, dan salam. Farada alaihissalam wa qala irji' fasalli. Nih yang sering kita dengar nih, ya, kajian-kajian ceramah-ceramah dari para kiai-kiai kita. Nah, kalau itu pernah kejadian kan, ada orang masuk ke masjid, dia sholat, terus salam, terus kata Rasulullah, irji fasolli, kembali sholat lagi. Tuh, kata Rasulullah. Fa innaka lam tusolli, sebenarnya kamu itu belum sholat. Nah, berarti sholatnya enggak benar. Ya, fasoliyas. Nah, dia sholat lagi, apa? Faroja'af, fafa'ala dzalika salatan marat. Dia mengulangi 3 kali. Ya, salah lagi disuruh ulangi lagi, salah lagi disuruh ulangi lagi. Qala faqala walladzi ba'atsaka bil haqq ma asana ghairu hadza fa'alimani fa'allimni. Ya, maksudnya di sini, nah, orang laki-laki mengatakan, dia demi Allah yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak dapat melakukan sholat yang lebih baik. Nah, di sini ya, dari sholatku tadi. Wa fa'allimni, ajarkan aku. Ya, fa'allimni. Di sini idza kumta ila sholati faqad. Nah, ini dia saya ajarkan, ajil aku sabda. Idza kumta ila sholati faqabbar. Fakabbir summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an summa rka' hatta tatma'inna raqi'an. Ya, summa irfa' hatta ta'tadila qa'iman summa sujud hatta tatma'inna sajidan summa irfa' hatta tatma'inna jalisan summa sujud summa hatta tatma'inna sajidan. Ya, di sini ya Rasulullah, wa hadzal hadis yusamma hadisul muslimah. Nah, di sini berarti, nah, diajarkan sama Rasulullah cara sholatnya benar. Nih, idza kumta ila sholati, kalau kamu itu berdiri dengan sholat, maksudnya mendirikan sholat,
fakabbir, Allahu Akbar, seperti ini. Summa qra' ma tayassara ma'ak. Kemudian baca apa yang membuat kamu mudah, gitu ya. Minal Quran, dari Quran. Sumarka hatta tatmain. Kemudian ruku hatta tatmain. Maksudnya apa? Sampai rukumu itu tenang. Jangan ruku itu ruku yang tergesa-gesa. Nah, buat ruku yang tenang. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya, baca itu dengan tenang. Pahami artinya, betul-betul dihayati, ya. Nah, itu sumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Lalu angkat, ya, dan tidak tegak, sama. Nah, apa? Harus tenang juga. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Lalu sujud, tapi tenang, baca doa, jangan terburu-buru, dihayati. Ya, ibarat kita ini sedang apa? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ini lagi ngobrol sama Allah. Ya, sumarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian apa, bangun dari sujud, lalu duduk, ya, tenang lagi, ya. Pokoknya dalam sholat itu harus tenang. Makanya sholat-sholat, mohon maaf, sholat-sholat yang terawih yang 23 rakaat cuma 5 menit itu, ya Allah, itu kayak gimana coba? Ya, astagfirullahaladzim. Tidak diajarkan, ya, itu jelas, mohon maaf, tidak sah sholatnya. Ya, meskipun itu sunnah, itu juga mohon maaf itu bisa mencederai sholat, maksudnya apa ya, melukai, ya, mencemari, ya, tidak baik, ya, itu apa, Islam tidak mengajarkan begitu sholatnya, ya. Meskipun sunnah, tidak, lebih baik sholat yang, bukan berarti, mohon maaf, bukan berarti kalau nggak boleh begitu mending nggak usah sholat, nggak dosa, bukan begitu, ya. Nah, ini yang banyak orang salah mengartikan, ya. Ya, makanya kalau ditanya bagusan mana, enaknya mana, sholat kayak gitu dosa atau nggak sholat nggak dosa, ya kan? Itu pertanyaan yang salah, ya, salah, ya. Makanya kita tetap sholat, sholat sunnah juga. Semasjud hatta sajidan, sujud lagi tapi dengan tenang. Sumaf'al dzalika fi sholatika kulluha. Lakukan sholat itu seperti itu. Jadi semuanya tenang, nggak buru-buru, nggak ini, ya, santai. Maksudnya pokoknya dihayati bacaannya, betul-betul kita ini apa, sedang apa, bertemu dengan Allah SWT. Ya, di sini, ya, ini penting. Nah, ini jadi tadi cara-cara sholat. Ya, ini cara-cara sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dari ruku, dari takbiratul ihram, ya, terus ruku dan sebagainya. Nah, lanjut faraidus sholat. Nanti boleh apa, pertanyaan-pertanyaan nanti di ini tulis, ya. Nanti saya akan jawab. Lis sholati faraid. Nah, ya, faraid itu artinya dari kata faridah, fardu, ya. Ya, fardu. Jadi lis sholati faraid wa arkan. Ya, jadi ada sholat itu ada fardunya dan juga ada rukun-rukunnya. Kata rakabu minha hakikatuha. Di sini halaman 224. Ya. Nah, ini penting nih. Tadi kita belajar sholat itu tata cara sholat. Tapi sekarang ini rukun-rukunnya. Ya, di sini di rukun-rukunnya. Yang pertama, an-niyatu. Nah, niat. Niat liqaulillahi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, ya, wa liqauli rasulillah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih fahijratu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratu li dunya yusibaha aw imra'atin yakuha fahijratu ila ma hajara ilaihi. Ya, jadi di sini kita sholat harus niat, ya. Memang mohon maaf, ini banyak yang mohon maaf, ada, ya, ada yang mengatakan nggak pakai niat, ya. Tapi kalau kita diajarkan pakai niat, ya. Ada apa, usolli, macam-macam niatnya, ya. Ada yang tidak membaca usolli, ya, bebas. Tapi kalau di sini mengajarkan lebih afdal kita niatnya itu usolli, misalnya subuh, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati ada anillahi ta'ala. Nah, niat, kita niat sholat subuh 2 rakaat. Ya, kalau misalnya nggak pakai suara boleh, ada yang nggak pakai suara, dalam hati boleh, ada juga niatnya dalam takbir Allah. Nah, ketika membaca Allah itu udah niat dalam hati dia. Soal ini udah niat, itu boleh. Ya, tapi kalau nggak pakai niat, nah bagaimana gitu kan? Harus pakai niat karena niat itu lebih apa? Lebih khusyuk, maksudnya
lebih terarah. Oh berarti ini niatnya sholat subuh, sholat duhur, sholat sunnah. Ya ini harus pakai niat. Nah, talafut biha. Nah di sini cara melafadzkan Ighatul lihan niat hiya al qasdu. Niat itu, nah niat itu apa sih maksudnya? Niat itu al qasdu. Al qasdu itu dari bahasa Indonesia juga, bukan dari bahasa Indonesia ngikut bahasa Arab. Ya, al qasdu itu kosoda, maksud, tujuan. Ya, itu jadi kita tuh ibadah itu tujuannya apa? Hmm. Wal azmu al syai' wa mahalluha al qalbu. Nah, jadi tempatnya itu di hati. Di sini ya kita lihat melakukannya terkait dengan hal ini Ibnu Qayyim berkata dalam kitabnya Ighasatul Lahfan ya. Niat adalah termasuk melakukan sesuatu, tempat niat adalah hati. Nah, mahalluha, tempatnya adalah dalam hati. Pada dasarnya niat tidak berkaitan dengan lisan. Tuh, ada yang mengatakan nggak perlu pakai lisan, ya. Karena itu tidak ada lafal niat diriwayatkan Nabi atau persahabat lafal-lafal niat berbuat untuk dibaca pada buka suci dalam senjata itu. Nah, ada memang mengatakan di sini kalau di sini tidak perlu pakai lafal. Tapi kalau udah terbiasa pakai lafal boleh, ya, nggak apa-apa, ya. Ini tetap pembungkus. Nah, ini lafal-lafal niat yang dibuat untuk dibaca di sini mengatakan Ibnu Qayyim, pembukaan bersuci dan sholat merupakan senjata setan untuk mengganggu orang-orang yang berpenyakit was-was. Setan menahan dan menyiksa mereka dengan lafal-lafal itu. Setan membuat mereka selalu memperbaiki lafal yang mereka ucapkan. Anda dapat menyaksikan seseorang dengan susah payah menghafal lafal itu berkali-kali, padahal lafal-lafal itu bukan bagian sholat. Ini Ibnu Qayyim mengatakan itu. Nah, ya, tapi hati-hati ya, bukan berarti mohon maaf ya. Aduh, saya selama ini menghafal pakai suara usoli, jadi ini nggak apa-apa ya, nggak harus ini. Jangan jangan terlalu apa ya, mohon maaf ya, jangan terlalu kaku ya. Kalau misalnya ada kata-kata misalnya nggak boleh ini, tapi kita pelajari. Ada juga membolehkan pakai lafal, ada ya. Itulah itulah kita belajar Islam itu bermacam-macam ya, tapi kita nggak harus apa ya membuat kita bingung. Itulah pentingnya kita belajar ilmu ya. Banyak memang kita belajar ya agama-agama syariat fikih-fikih yang beda-beda. Ya, makanya ada mazhab-mazhab. Ya, ada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Hanafi, Maliki. Nah, kita mazhab apa misalnya? Kita mazhab Syafi'i, kita ikuti mazhab Syafi'i. Nah, seperti apa? Nah, itu pentingnya kita fokus di situ. Kalau misalnya kan banyak kan, kenapa banyak kalau kita doa kenapa nggak boleh mengusap wajah gitu kan? Ada yang mengatakan begitu. Tapi memang kalau mengusap wajah juga ada dalilnya juga. Semua tuh ada. Itulah kita pentingnya belajar. Nah, pentingnya bagaimana? Apa yang kita lakukan selama ini? Ibadah-ibadah kita itu harus kita cari dalil-dalilnya. Penting ya. Jangan sampai nanti kita nggak tahu dalilnya apa. Nah, jangan sampai kita ini disebut namanya taklid. Apa itu taklid? Taklid itu ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan. Kalau waktu kecil kita ikut-ikutan wajar karena kita belum mukallaf, karena belum ngerti, belum balik, ya, karena belum tahu. Nah, kita udah mukallaf, kita harus belajar, ya, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Kita harus tahu, harus cari ilmunya. Itu semua ada, ya. Apa yang kita lakukan selama ini dari kecil kita ikut-ikutan, tapi kita setelah itu belajar mencari itu ada semua ternyata. Ya, itulah pentingnya kita belajar. Nah, jadilah kita orang menjadi apa? Ittiba. Taklid nggak boleh karena kita ada mukallaf. Itiba apa tuh itiba? Itiba itu kita belajar. Nah, itiba itu mengikuti. Ya, kalau taklid itu kan ikut-ikutan. Ya, tapi kalau itiba itu mengikuti dengan cara belajar. Nah, ya, ini kita belajar di fikih sunnah. Ya, di sini mengatakan Ibnu Qayyim ya di Ighasatul Lafan. Nah, tahu oh ternyata Ibnu Qayyim mengatakan apa di sini kalau pakai lafal-lafal gimana gitu kan, niat tidak berkaitan dengan lisan gitu kan. Nah, tapi kita punya selama ini kita ada yang pakai lisan kan usolli, ada juga nggak pakai lisan. Nah, kalau misalnya kita udah belajar tentang fikih sunnah yang seperti ini, yang maksudnya niatnya nggak pakai lisan, terus kita nggak pakai lisan boleh, karena kita udah dapat ilmunya, gitu kan? Oh, udahlah nggak pakai lisan boleh, silakan. Ya, dua-duanya boleh. Pakai lisan boleh, nggak pakai lisan boleh. Tapi dalam hati, tapi betul-betul dalam usul dalam misal gitu kan. Emang ya berbeda-beda ya. Ini pentingnya kita belajar. Ya, jadi kita tahu. Jadilah kita menjadi apa? Orang itiba. Ya, ingat itiba itu apa? Belajar ikut dengan cara belajar, mencari ilmu. Itu penting. Tapi hati-hati, harus ada referensinya. Banyak kita belajar ilmu, mohon maaf, lewat YouTube, lewat ini, lewat itu, tapi nggak ada
bukunya, referensinya di mana. Nah, penting ya. Nih kalau kayak gini kan ada catatan kakinya nih, ada semua jadinya nih. Ini ya, ini akurat. Ya, betul-betul. Nah, ini kita jadi belajar ya. Yang kedua, takbiratul ihram. Sebentar, ada pertanyaan saya lihat dulu. Nggak ada ya. Lanjut. Nah, setelah niat takbiratul ihram, li hadithi Ali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam miftahus shalah tuhur ya wa tahrimu at-takbir wa tahlilu at-taslim rawahu Asy-Syafi'i. Nah, ya di sini kita lihat pembuka salat adalah bersuci. Yang melarang melakukan sesuatu adalah takbiratul ihram dan yang menghalalkan melakukan sesuatu adalah salam. Kita lihat takbiratul ihram menjadi salah satu rukun ya. Salat di halaman 226. Saya percepat waktunya. Ya, salah satu salat juga berdasarkan perbuatan dan perkataan Rasulullah. Di dalam dua hadis yang sudah disebutkan tadi, lafaz takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. Ya, hal ini berdasarkan sebuah hadis yang Muhammad bahwa apabila Nabi Muhammad hendak mengerjakan salat, beliau berdiri tegak, tegak, ya, lalu mengangkat kedua belah tangannya. Nah, jadi begini, Allahu Akbar. Itu ada catatan kakinya ya, 457 ya. Juga ada sebuah hadis lagi yang serupa dengan hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar melalui sanad yang sesuai dengan persyaratan Muslim, bahwa apabila Rasulullah berdiri hendak mengerjakan salat, beliau mengucapkan Allahu Akbar. Dalam hadis tentang orang yang cara salatnya tidak benar oleh Brani, Rasulullah bersabda, kemudian ucapkanlah Allahu Akbar. Nah, takbiratul ihram ya, berdiri tegak, betul-betul kita menghadap Allah. Udah ketika kita bertakbir Allahu Akbar, apa masalah-masalah, mohon maaf ya, pikiran-pikiran kita dunia apapun itu harus kita tinggalkan, fokus dengan Allah, karena takbiratul ihram Allahu Akbar berarti artinya Allah maha besar, selain itu nggak ada yang besar ya, itu berarti betul-betul kita fokus dengan Allah, langsung kita baca Allahu Akbar, udah lafal pertama Allah itu udah langsung fokus dengan Allah, ya udah fokus dengan Allah, apalagi Allah itu maha besar, udah di situ Allah terus, pokoknya fokus dengan Allah dengan tetap membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dengan fokus Allah, seolah-olah Allah depan kita, ya seolah-olah Allah melihat kita, ya subhanallah, ya bukan seolah-olah, padahal Allah memang melihat kita, ya kan, tapi kita seolah-olah kita yang lihat Allah gitu ya, tapi kita dalam bayang kita tetap Allah terus gitu kan. Baca surah Al-Fatihah, Ihram tadi ya. Allahumma kabar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah. Nah, Allahumma ba'id baini, ada dua. Bebas mana dipilih ya silahkan. Nah, itu ya. Nah, di situ diajarkan berdiri tegak. Nah, di sini kita menyampaikan ketika berdiri dalam mengerjakan sholat fardu, berdiri merupakan satu kewajiban bagi orang yang mampu berdiri. Yang mampu berdiri, berdiri. Ya, makanya mumpung sehat nih, Bu. Ya, Bapak-bapak ya, mumpung sehat, mumpung masih berdiri, banyak-banyakin sholat. Tuh, mumpung bisa berdiri. Nanti kalau udah nggak bisa berdiri, mohon maaf, kalau udah berumur, itu duduk. Ya, istilahnya kalau kita duduk itu gimana gitu, perasaan pingin banget sholat itu sempurna kayak orang-orang yang berdiri gitu kan. Nah, tapi kalau udah banyak sholat berdiri selama itu, kita udah duduk, subhanallah, ternyata aku duduk juga di akhirnya, tapi ya Allah, nah, tapi tetap, ya, walaupun duduk juga tetap, ya, pelihara semua sholat benar. Nah, ini dia, disampaikan dalam hadis, Qaiman, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira di sini. Sholli qaiman fa illam tastati. Nah, di sini ya. Pelihara semua sholat dan sholat al-wusta dan laksanakan sholat karena Allah dengan khusyuk. Tuh. Di surah Al-Baqarah ayat 238. Ya, di sini hafidu ala sholawatul wusta. Ya, di sini kan. Nah, berarti kita sholat harus khusyuk. Imran bin Hasim berkata, aku menderita penyakit wasir. Nah, ini cerita, kalau cerita-cerita ini pasti semangat nih. Nah, di sini jam berapa lagi? 4 menit lagi. Aku menderita penyakit wasir, mohon maaf, ambien. Lalu aku bertanya pada Rasulullah tentang cara mengerjakan sholat bagi orang yang menderita penyakit wasir seperti diriku. Sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa 'ala jan. Kerjakan sholat dengan berdiri. Jika engkau tidak mampu mengerjakannya dengan berdiri, kerjakanlah sholat dengan duduk. Ya. Jika engkau tidak mampu mengerjakan duduk, kerjakanlah sholat dengan berbaring. Nah, berarti di sini kan, nah, warafanya nih. Nah, berarti kalau misalnya nggak mampu berdiri, maka dia duduk.
Nah, hafidhu ala sholawati wa sholatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Karena nah, dipertanyakan fasala. Kalau sholli qa'iman fa lam tastati fa qa'idan fa lam tastati fa ala jam. Nah, kalau misalnya nggak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, bisa berbaring. Itu hebatnya. Kenapa sih sholat itu nggak boleh ditinggalkan? Meskipun dalam keadaan apapun. Karena memang kita itu diwajibkan ketemu sama Allah. Ya, Allah itu pingin ketemu kita. Oh, subhanallah. Di sini berarti kalau misalnya nggak mampu berdiri, silahkan duduk. Ya, ada yang bertanya juga nih, Ustadz. Saya dengar-dengar sholat duduk itu harus sholatnya duduk di bawah, nggak boleh pakai kursi. Ya kan? Nah, memang waktu zaman Rasulullah, apakah sudah ada kursi? Nah, itu pertanyaannya. Nah kan, ya mungkin ada yang bisa duduk di bawah. Tapi kan ada juga sakit nggak bisa duduk di bawah, ya kan? Sholatnya dia kan misalnya duduk di bawah, kakinya nggak bisa ditekuk, harus diluruskan, ya diselonjorin kalau ini bahasa ininya ya. Nah, dan juga mungkin sholat kalau di bawah kurang nyaman karena mungkin rukuknya, mungkin sujudnya. Nah, mungkin kalau di atas kursi lebih nyaman. Nah, ini kalau kembali ke mantik logika itu diperbolehkan. Kan di sini kan fakoidan, fakoidan tuh duduk. Kok ada itu kalau bahasa Indonesia tuh kok ada kalau bangku ada makadun, ada kursiun. Kalau kursiun tuh kursi, kalau makadun itu bangku. Nah, bangku kok ada tuh maksudnya itu dari atas ke bawah turun. Itu diperbolehkan kita duduk di atas kursi. Tapi kalau misalnya bisa duduk di atas, mohon maaf, di atas tanah sajadah, boleh silakan. Kalau misalnya ini ya. Tapi memang, mohon maaf, kalau melihat sholat orang yang berdiri dengan yang duduk di bawah kan, mohon maaf ya, kan agak kurang ini ya. Kalau ngelihat ada apalagi di belakang. Tapi kalau di atas kursi kan masih agak sejajar. Betul kan? Nah, itu mungkin ya, kalau misalnya ada yang mengatakan dia sholatnya nggak benar tuh di atas kursi, yang benar atau di atas ini tanah. Nah, kalau begitu-begitu udah mungkin ya udah dengarkan saja, tapi nggak perlu harus dibawa gimana gitu. Ya, gitu namanya orang ya. Tapi semampu kita, Allah lebih tahu kok. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani orang-orang yang ya susah enggak. Ini dibikin susah enggak. Allah tuh lebih tahu ya. Subhanallah. Itulah hebatnya ya kita tuh beragama Islam ya, dan juga diajarkan apa ibadah-ibadah kita itu subhanallah itu nyaman semua ya, membuat kita susah dibikin nyaman lagi oleh Allah subhanallah ya. Alhamdulillah, inilah pelajaran kita ya terkait dengan ya tata cara sholat dan rukun-rukun sholat baru tiga ya. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Inilah penting kita belajar sholat yang mudah-mudahan kita bisa praktekkan juga. Hayya binana tatim bikurati hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ustaz. Waalaikumsalam.